Bang Ali udah berapa tahun di Islam? Alhamdulillah baru 51 hari nanti subuh ini. 51 hari. Nah, selama 51 hari itu Bang Ali diajarkan untuk jadi teroris nggak? Alhamdulillah saya diajarkan sama Habib Muhammad bin Jamal bin Salim Al-Habsyi yang ada di Bogor sekarang, dan beliau juga mengajar di Kam untuk belajar taklim muta'alim tentang sanad yang beliau ajarkan dari cara beristinja atau cebok ya, sampai cara ibadah yang baik, sampai cara bagaimana berakhlak seperti baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada sama sekali pembahasan membunuh, bahkan mengebom atau menjadi teroris. Tapi tatkala akidah ini memang ada mendefense kalau di Islam, bahwasanya kalau agama kita dihina, oke, masih oke lah. Tapi kalau sampai sudah menghinanya, sudah tidak ada batas, kita boleh mendefense. Lari ke Wahyu, lari ke mana? Ya udah nggak apa-apa, biar netizen nanti yang menilai. Yang suruh buka Wahyu bukan saya. Nggak apa-apa, biar netizen nanti yang menilai ya. Buka Wahyu itu bukan saya. Kalau Anda itu ngerti gini loh Pak, seharusnya Anda paham, tidak pernah ada yang mengajarkan bahwa Islam mengajarkan teroris, itu nggak ada Pak. Demikian juga Kristen. Kristen itu nggak pernah mengajarkan teroris. Kalau aku balikan, itu KKB di Papua. KKB di Papua, apa nggak ada bahas di situ? Itu kan oknum. Iya Pak, yang salah itu bukan ajarannya, bukan ini kan lagi ngomongin moralitas. Anda setuju nggak? Ini lagi ngomongin moralitas. Anda setuju nggak? Moralitas kan? Jadi apakah agama? Sangat. Sebentar, gini loh. Apakah agama? Gak usah diputer-puter. Anda setuju nggak? Judaism, Islam, tiga religion. Muter-muter, saya fokus. Iya, kita nggak lagi ngomongin tiga agama Abrahamik. Judaism, Kristen, Islam. Anda tahu nggak? Anda tahu nggak? Tree of Religion Abraham itu kan ada Judaism, ada Kristen, ada Islam. Kita lagi ngomongin konteks moralitas. Udahlah Pak, ada dulu. Ini sederhana. Makanya saya tanya, apakah Judaism, apakah Kristen, apakah Islam itu mengajarkan kejahatan? Saya tanya dulu. Jawabannya ini konteks moralitas. Mending gini aja Bang Umar, kalau ngebahas masalah teroris itu kan kalau dibalik-balikin kan akan terbentur ya. Jadi Islam itu udah fix tidak mengajarkan teroris ya. Oke, kalau gitu ganti tema baru. Silahkan dilanjut lagi dengan tema baru. Jangan tema ini. Jadi tantrum nantinya. Bang Kores mau lanjut? Iya mau lanjut. Gue masih mau tema yang ini. Gue masih pengen ngebedain dulu antara Kristen dan Islam. Ya udah lanjut aja dulu. Sebentar Kang Kelvin, aku sedikit saja. Jangan sampai. Bang Pastor ya, Pastor dengerin. Kalau kamu mau berbicara tentang kekerasan ya, terus teroris dikait-kaitkan dengan agama. Nih PP ku coba kamu PP ku ini apa ini? Tapi gereja tengkorak, tahu nggak? Sedlek itu gereja tengkorak. Ada nggak masjid tengkorak? Saya tanya. Kita bukan fokus membicarakan sejarah hal-hal yang kejahatan masalah oknum. Anda kan mengait-kaitkan. Kalau aku kait-kaitkan juga gimana? Ini nih gereja kalau seperti tengkorak di Sedlek. Saya menolak. Ya, saya rasa jangan debat kusir ya, Bang Ade. Kalau debat kusir nggak enak juga didengerin. Hilang. Aku turun lah, nggak enak aku. Ya iyalah. Bukan masalah sayangnya Kang Kian Santang. Dia menyerang Islam, dia sok-sokan santun padahal dia menyerang Islam gitu loh, mengait-kaitkan teroris. Aku nggak kuat gitu loh. Ya kalau kita bebas di sini gitu loh. Kita mirroring sifatnya. Ya. Percuma karena dia bukan cari kebenaran.
Dia hanya ingin mengolok-olok. Itu aja deh. Turun. Assalamualaikum. Ya, otennya begitu. Mau apa lagi? Ada Bang Tatang Sutarman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, kalau Oten kan gitu, sekalinya diserang balik, kabur. Ilmu sulap. Iyalah. Pesulap dia. 7 kali 7 49. Setuju nggak setuju tetap jalan. Jalan. Jalan terus. Ya gitulah. Kalau Oten gitu ya, sekalinya diserang balik, kabur. Padahal mau diiniin secara pelan-pelan, kabur jadinya Otennya. Baru gua pengen hajar, kabur. Nggak kebagian deh gua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah telak gitu. Dia kalau kita balikin lagi ke ajarannya, benar tadi Bang Ade, Bang Umar udah benar itu. Cuma dianya aja yang gak tahan. Emang digituin. Iya, saya perhatiin selama ini ya. Bang Kores naik lagi. Ya. Mereka ini jualannya itu jualan fitnah, tepu-tepu. Kenapa? Karena data yang dia mau jual itu sebenarnya dia udah paham. Kalau kita akan menjual kejujuran di sini, habis kita. Jadi untuk berkembang biak begitu ya, kita harus bergerak di jalur bawah tanah. Kemudian kita sedikit framing dan ada yang terbuka. Contoh kemarin kan tuh ada yang mengaku Karni Ilyas, kan gitu ya, memakai thumbnailnya Karni Ilyas, memakai fotonya Karni Ilyas, mengaku dari presiden ILC, masuk dalam room, semua orang room di situ percaya bahwa ini Karni Ilyas beneran, padahal sudah jelas itu palsu, gitu. Mereka membuat video bahwa Karni Ilyas itu meragukan keimanannya sebagai seorang Muslim. Bahkan Karni Ilyas itu membenturkan antara Muhammadiyah dengan NU. Mereka bergembira semua, senang gitu dijadiin satu topik. Bahkan setelah Karni Ilyas membuat klarifikasi itu bukan saya, ini udah menjurus pidana dan perdata, mereka masih nambah terus. Seakan-akan digoreng lagi gitu loh, demi untuk konten gitu. Bahkan semalam saya live di JCC, Karni Ilyas yang palsu itu masuk, saya hajar aja sekalian. Gitu loh. Bener, masuk. Kapan dia itu? Semalam dia masuk ke channel saya. Berarti setelah dari Tanpa Ragi ya mungkin ya? Iya, setelah itu saya ajak dia debat, ayo kita debat baik-baik, pakai timer, ayo. Enggak, ngomong terus. Saya bilang, kamu Karni Ilyas beneran? Iya, katanya. Umur kamu berapa? Saya interogasi dulu. Pastor silakan naik lagi, Pastor. Pak Saiful ada yang mau disampaikan? Iya, denger ini tadi debat sama pastor yang turun ini tadi ya, seru-seru lucu gitu loh. Jadi dia pukulannya pukulan secara halus dan santun, bener kata ada yang bilang tadi, santun halus, tapi dia ingin memojokkan gitu loh, ingin ya mencari kebenaran, selalu mencari kebenaran mereka. Ya emang kalau mereka seperti itu. Ini ada barusan juga, ini dia lagi nonton ini, saya jambak gak mau dia, Bang Handi. Iya. Jadi saya juga pernah nih Bang masuk ke debat mereka tuh, debat Oten. Saya iseng aja masuk. Mereka kebanyakan sok-sok ngebaca ayat Al-Quran, tapi di separoh-separoh gitu loh, potong separoh-separoh. Jadi intinya mereka itu memahaminya cuma setengah, misalnya cuma satu ayat. Nah, yang atas dan yang sesudahnya mereka nggak pahami. Itu aja, yang contohnya seperti yang bunuhlah itu tadi, mereka cara mengehujat keislamannya seperti itu.
Ya. Waduh, saya ya ujung-ujungnya saya panas lah, panas. Ya, Ya. maafnya ngomong. Ya udah, sabar aja, Ya, Pak. saya Ya. kepancing Ini ada emosi. pejuang handal. Selamat malam pejuang handal. Pejuang handal. Pejuang handal, selamat malam. Wah, ini mah. Nggak mau ngomong. Iya benar itu. Ini Pak. temannya Bang Umar ini. Kayak turun malah dia. Mereka itu menafsirkan Al-Quran sesuai selera dia. Nah, gitu loh. Ya itu kalau itulah mereka. Kalau mereka jujur kan nggak mungkin akan jujur gitu. Karena pertama dia nggak ngerti juga. Sesuai selera dia aja sih. Saya sih maunya ikuti jejak si KC aja, udah bikin konten gitu, live berturut-turut. Ya 2 hari kemudian dijemput polisi kan. Ada nggak ya berani sekalian kayak gitu? Ya sekarang mah dia mindik-mindik aja. Assalamualaikum. Nggak ada. Nggak ada. Waalaikumsalam. 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 Mana pasturnya, Kang? Itu Kabur. masih ada di bawah tuh komen. Oh, naik aja. Itu ada Pak. komen di bawah. Iya, jangan jadi ini pastur kok gitu ah. Pastur tuh seharusnya ini ya lebih santun gitu, lebih keren gitu kan. Tapi memang sih biasanya kalau Ini Katolik ada itu Oten yang mau naik. lebih santun daripada Protestan ya. Makanya baru ini ketemu pastor yang begini gitu. Non Vatikan dia Pak Bang Uco. Sama aja non Vatikan tuh sama mindsetnya kayak RT 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Selebes semuanya, Bang Umar, semuanya. Waalaikumsalam. Ini Bang Ali nih. buat Oten biar saya turun. Gimana kabar Bang Ali? Sehat sana? Sehat, Bang Andi. Alhamdulillah. Bang Andi, masya Allah, tabarakallah. Pertemuan yang singkat, yang selalu berkesan, yang insya Allah bertemu selalu. Insya Oh Allah. iya, Muhammad Rafael udah ini ya, udah apa? Udah sunat belum? Udah selesai belum? Besok insya Allah. Besok Oh, baik. Senin lah. Tadi hari Ahad. Aduh, panjang banget ini, banyak acara tadi saya. Baru Ya pulang. Insya Allah. Udah nggak sabar sharing sama beliau. Ya Allah. Itu ada di belakang tuh. Insya Allah. Oh ini Bang Umar nih, Proti Paulus nih. Ya Allah. Ya Allah Bang Umar. Ya udah saya turun Bang, biar Oten naik. Ya Ntar host. dulu Bang Ali, dulu waktu Anda masih Oten itu pikiran Anda terhadap Muslim apa sih? Muslim itu gimana gitu? Islam agama teroris, agama korupsi. Itu aja sih pikiran saya. Pikirannya dulu kayak gitu ya. Tapi Anda menyerang nggak lewat media sosial? Kalau nyerang ke Nabi nggak, ke orang-orangnya aja. Ke Maksudnya lo orang-orangnya. milih gitu saya bilang. Salah milih agama. Ya, tapi yang luar biasanya di Islam luar biasa. Literasi dalam Qur'annya luar biasa. Teratur sekali. Nah maksud saya gini, apa yang mempengaruhi kok Islam itu radikal, negatif kan gitu semua itu? Pengaruh karena membaca kitab sucinya atau karena dari media? Media sih, lebih ke media sih. Oh, Lebih ke media. Mungkin kalau seandainya dari dulu memahami tentang apa perbedaan agama dan sempat untuk membaca Al-Quran, mungkin udah dari dulu kali masuk Islam. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Artinya Persahabatan. kalau benar Islam itu teroris, kayak si pastor tadi itu udah nggak ada di Indonesia, udah hancur. Iyalah. Ternyata yang saya ketahui dari 51 hari ini ya. 51 hari alhamdulillah pas berkenaan juga diizinkan untuk menginjak bulan suci dalam kategori sampai di bulan suci ini yang luar biasa. Itu bahwasanya Islam itu yang sangat peduli kepada sesama.
luar biasa, luar biasa, luar biasa, Itu harus itu. Satu yang sakit sakit semua, Bro. luar biasa. Ternyata biasanya cuma oknum aja, mungkin ya dia kurang belajar kali dalam agamanya. Berbeda mereka itu saling apa ya? Saling gontok-gontokan apalagi menjadi bapak donasi itu loh. Contoh kemarin ya kalau waktu masuk kasus KC KC udah kena kasus, dia di luar membuat kasus. Masing-masing ini jadi kepala donasi gitu. Si Udin ribut sama Rudi Yohanes ribut sama si Pak Ujong ribut sama Manu Bulu, semua ribut. Semua ingin menjadi bapak donasi gitu loh. Itu ya. Tapi kalau dalam hal menyerang Islam mereka bersatu. Yang pasti Bang Andi, ya untuk kata sebelum saya turun nih, karena kan Oten kan insya Allah ada yang naik biar dapat pencerahan. Siapa tahu dapat hidayah mereka malam ini kan, di bulan suci Ramadan. Nah, posisinya saya untuk sekarang ini kan, saya menikmati luar biasa lah. Ya, saya nggak pernah nyuci sarung, satu bersih, satu kotor. Saya besok harus pakai sarung yang bersih. Ya, saya menikmati itu, bukan dari uang yang saya nikmati, tapi dari ibadah. Itu aja. Ya, alhamdulillah juga sampai detik ini, ya walaupun memang sudah rezeki saya, sarung saya 2, baju saya itu 3, tapi saya syukur sama Allah saya masih diberikan iman, takwa, iman yang betul-betul yang buat saya tenang. Itulah. Alhamdulillah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi pada dasarnya ya harta, tahta, semuanya itu ditinggal pergi gitu ya Bang Ali ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi bedanya dulu punya segalanya dengan sekarang dengan serba keterbatasan. Bedanya apa ya? Saya justru waktu ketemu sama Mualaf Prince yang saya pakai namanya ini, pakai junior di belakangnya. Waktu itu ketemu sama beliau, saya masih pakai ZX-6R. Saya pakai motor yang cukup baik di mata anak muda, yang saya masih sangat cukup dalam dalam kehidupan ya. Tapi subhanallah dengan pencerahan beliau bahwasanya tidak boleh bertagiah dalam Islam, bahwasanya iman itu sangat berharga. Akhirnya saya tinggalkan semua dan saya merasakan nikmat yang luar biasa, Itu mungkin Bang Andi. Ketemu kesan pertama ya kemarin kita ketemu kolaborasi bersama bocah cilik nih yang 19 tahun si Rafa nih ya. Sangat berkesan juga saling kunjung. Terima kasih ya telah berkunjung juga ke kantor JCC. Begini ada apa adanya Bang Ali. Sudah kewajiban kami untuk mendatangi guru-guru kami, salah satunya Bang Handi dan semua di sini pengamat debat. Ya itu saya anggap guru-guru saya semua ya, yang mereka pernah memberikan satu saran baik kepada saya, apapun itu saya anggap guru-guru saya. Dan saya tetap akan menjadi seorang murid yang bagaimana saya memetik hikmah-hikmah yang pernah dijalani sama Bang Handi, Bang Umar, semuanya. Yang insya Allah buat saya tidak masuk di dalam lubang yang sama. Itu aja. Bang Ali, Anda mau tahu nggak, Bang Umar dulu itu musuh bebuyutan saya waktu dia masih Oten. Di grup WA, tapi karena belum ada Zoom, kita belum kenal TikTok ya. Bang Valen namanya dulu ya? Iya dulu Bang Valen. Musuh bebuyutan saya. Setiap ketemu pasti ribut sama gua. Kamu itu Oten kok, Tuhanmu siapa sih? Ya jangan nanya begitu dong. Itu kan pertanyaan apa gitu. Diputar diputar. Orangnya masih ada di sini nih. Kamu sebenarnya Tuhannya ada berapa? Siapa gitu loh. Saya nggak tahu kalau dia bukan Trinitas. Dia mesianik waktu itu. Ya saya tahu kan, saya juga orang baru nongol di media sosial kan. Saya hajar terus. Pokoknya yang namanya Oten tuh dulu saya tak mau tanya Tuhanmu berapa dan siapa itu sebenarnya. Mas paling mah kemana-mana gue ikutin, ketemu si Saifuddin Ibrahim gue hajar lagi gitu. Lama kelamaan kok ini orang hilang gitu. Nah, berpindah dia ke Yudaisme. Mulai di situ saya bersahabat karena kita paham kalau Yudaisme itu pasti tauhid. Cuman perbedaannya adalah bahwa syariatnya
tidak selengkap Islam. Itu sih. Mulai kita berkolaborasi di situ. Lama kelamaan beliau minta didatengin, minta direspon, didoakan agar syahadatnya di masjid apa dulu Masjid Akbar di Surabaya ya? Iya Bang Gede. Iya. Al-Akbar Al-Akbar Surabaya. di Surabaya. Oh, Alhamdulillah. Tapi ada satu permintaan yang nggak bisa kita kabulkan dari Bang Umar ini, Bang Handi. Apa tuh? Dia disunatnya pengen digigit sama Mikana. Astagfirullahaladzim. Terlalu. Luar biasa. Pada intiannya Bang, saya sekarang fokus mengajar ngaji, dan saya selalu akan fokus sampai akhir hayat saya. Saya ingin mengajar terus untuk orang bisa mencintai Al-Quran, bisa paham tentang makna dari Al-Quran, tentang kafahnya Al-Quran, dan metode-metode. Sampai saya kalau ketemu sama kayak ada Bang Iqbal dari Poso, alhamdulillah Allah pertemukan kemarin, dan beliau sudah memulai juga mengaji hari ini. Yang saya bilang nggak ada batasan umur, insya Allah bisa memahami tentang kafahnya Quran. Dan semua saudara-saudara mau bersama-sama belajar mengaji, kalau memang ada di daerah Bekasi silahkan, saya siap mau waktunya kapanpun tanpa biaya. Saya cuma ingin tatkala nanti saya di akhir umur, dikenang saja, saya dikenang, difatihahkan, itu sudah sangat berharga bagi saya. Masya Allah. Gitu. Ini Bang Ali, saya nanya dikit. Bang Ali udah berapa tahun di Islam? Alhamdulillah baru 51 hari nanti subuh ini. 51 hari. Nah, selama 51 hari itu Bang Ali diajarkan untuk jadi teroris nggak? Alhamdulillah saya diajarkan sama Habib Muhammad bin Jamal bin Salim Al-Habsyi yang ada di Bogor sekarang, dan beliau juga mengajar di Kam untuk belajar taklim muta'alim tentang sanad, yang beliau ajarkan dari cara beristinja atau cebok ya, sampai cara ibadah yang baik, sampai cara bagaimana berakhlak seperti baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada sama sekali pembahasan membunuh, bahkan mengebom atau menjadi teroris. Tapi tatkala akidah ini memang ada mendefense kalau di Islam, bahwasanya kalau agama kita dihina, masih oke lah. Tapi kalau sampai sudah menghinanya, sudah tidak ada batas, kita boleh mendefense. Jadi berarti pastor tadi salah ya, nyebut Islam itu teroris ya? Salah besar. Fobia dia itu, Bang. Fobia dia berarti pasturnya. pastor odong-odong itu. Tapi memang untuk mungkin masih ada saudara pastor di bawah, saya izin sama Bang Andi, sama Bang Hos, semuanya guru-guru saya, bahwasanya mau Anda masuk atau tidak dalam Islam, Islam akan menjadi agama terbesar. Karena apa? Karena janji Allah Subhanahu wa taala ketika di akhir zaman nanti tatkala Nabi Isa alaihissalam turun didampingi oleh Al-Mahdi, insyaallah orang akan mengenal itu apa itu Islam. Tapi kalian sudah tidak diterima lagi untuk bersyahadat karena itu sudah akhir zaman, sudah tiba. Nah, jadi sekarang mumpung belum hadir itu akhir zaman yang nyata, walaupun sekarang kita berada di akhir zaman, ayo betul-betul buka hati, jangan menjadi orang kafir. Orang kafir itu bahasa halus dari kami, bahwa mereka menutup. Ayo buka hati kalian, buka mata kalian. Kalian harus memandang Islam ini, pahami dulu taufiknya ya, bahwasanya memahami, mengikuti dalam ketetapan. Sama juga di Injil, kalian harus memahami, mengikuti dalam ketetapan Injil. Jangan ada yang dibuang suratnya, jangan ada yang dibuang nubuatnya. Bahwasanya perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah hak Tuhan, itu adalah nubuat. Ikuti, maka kalian niscaya akan mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba silahkan, karena Al-Quran menantang semua umat yang ada untuk membaca. Gitu. Ya, itu pastornya masih ada di bawah. Silakan naik aja Pak. Pak Pastor silakan naik aja. Jadi jangan jadi bunny typing, kita selesaikan di atas. Pengamat soalnya udah kehabisan bahan nih. Sebelum Bang Ali turun gini Bang Ali, untuk semua teman-teman ya, karena ini kita live, saya kemarin ngobrol ya sama Bang Ali bahwa sekiranya bisa membuat buku. Bukunya adalah karya Muhammad Ali, bahwa bagaimana teknik
mengaji dengan cepat, membaca Al-Quran dengan cepat ya. Kalau bisa segera disusun tuh bukunya, gitu loh. Kita jelaskan tentang metode mengaji. Jadi kan kalau dari dulu kalau Islam itu mengenal ikro ya. Ikro itu kan padahal artinya membaca. Maksudnya ada ikro 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu kita tidak buang. Cuman metodenya mungkin lebih friendly, lebih ke zaman sekarang dan tetap beradab. Yang dimana insya Allah dia akan bisa mengaji dalam waktu insya Allah berkah syafaat yang dititipkan kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kurang lebih 10 hari lah. Insya Allah sudah bisa mengaji. Insya Allah. Masya Allah. Amin ya Allah ya Barakallah. Bagi Iwan Pilah saya ini sedikit ya, Bang Handi, mohon maaf izin. Ya, ya. Bagi Iwan Pilah, kalau ada yang mau infak untuk yang mualaf kemarin ya, infak Iqro, Al-Quran, baju koko sama sarung, peralatan sholat aja ya, buat Bang Ismail yang kemarin syahadat, silahkan DM ke saya. Insya Allah amanah akan saya kirim langsung ke Bang Ismail ya, Ismail Ramadan. Silahkan lanjut Bang Handi. Ismail itu yang LOL itu bukan? Ya, yang LOL itu. Oh, DM ke saya, DM ke saya. Sama dengan Oh iya, saya. WA aja ke saya. Alhamdulillah Enggak, sih. saya minta alamatnya nanti saya kirim dari sini. Oh siap. Sama Nanti saya dengan kirim. saya di sini juga. Alhamdulillah si Rapa ini sudah perlahan-perlahan saya ajarin berwudu, cara ajarin sholat. Tapi saya belum dia wajibkan dulu karena belum disunat. Aduh, saya maaf ini mungkin insya Allah hari Senin besok deh, gitu ya. Nah, anaknya benar-benar tuh tiap malam dengerin ngaji di HP-nya gitu loh. Saya biarin aja gitu. Dan sudah sekalian besok habis sunat saya akan belikan baju perlengkapan sholat gitu. Karena memang datang tuh ya membawa badan doang, gitu loh. Itu sih, doakan ya semuanya lancar. Amin. Sedikit mungkin kalau mualaf itu kan memang Bang Andre itu bukan keras ke saya dulu ya. Memang dia minta lihat KTP, tapi per pribadi kayak contoh ke Bang Andi Selebes. Selesai dari itu, lalu saya menyediakan pikiran saya dan badan saya untuk sama-sama bersharing kepada mualaf untuk mempelajari tentang sanad dalam Islam. Lalu tatkala dia sudah bisa mengaji, sudah lancar, dia sudah memahami apa itu sanad, nanti saya lemparkan lagi ke Bang Handi untuk mengarahkan kemana ke guru-guru mulia. Mungkin saya bagian dasarnya saja. Dan insya Allah doakan juga kepada dari Bang Handi, dari semua. Saya mau mulai insya Allah di Ramadan ini untuk mengajar Al-Quran secara kaki lima. Maksudnya secara kaki lima itu datang ke preman-preman, ke orang-orang yang memang kesian mereka supaya hidupnya bisa berubah, dimuliakan sama Allah perantara Al-Quran. Insya Allah kepengen mengaji ke orang-orang yang tidak tersentuh. Insya Allah doakan saya sama mualaf Prince dan semua yang siapa yang mau ikut ya silahkan. Apalagi kalau yang mau belajar Al-Quran, ayo bareng-bareng. Terbuka kok jam 8 pagi sampai jam 11 saya jadwalkan, memang sudah setiap hari. Sama lalu dari jam 4 sore sampai setengah 6 maghrib. Begitu. Ya. Silahkan. Kalau Bang Lol ini Bang Handi udah diurus sertifikat mualafnya sama Gulunda Juma. Kemarin saya kirim nicknya. Kami juga yayasan Mujahidin Cakrawala Cemerlang bisa mengeluarkan kartu mualaf. Bisa sertifikat mualaf maksudnya bisa. Jadi kami sudah koordinasi dengan Banjuma juga sebagai Dewan Suro ya. Pak Desuki sebagai Dewan Suro kami koordinasi. Kita bisa, ternyata yayasan kami kan berafiliasi juga dengan Majelis Ulama Indonesia. Kita bisa mengeluarkan kok sertifikat mualaf. Iya. Gitu kira-kira. Jadi kalian Iwan Pilah yang di bawah ini yang 280, kalau ada yang mau menginfakkan sedikit rezekinya kepada para mualaf, silakan hubungi langsung Bang Handi juga ya, ke JCC langsung. Nah di sini dikelola sama Bang Handi. Silahkan di DM langsung ke Bang Handi, tapi nggak tahu dibaca atau enggak DM-nya nanti. Atau Langsung di bawah aja komen. Enggak, ini ke YouTube saya aja, di Selebes Channel, di situ ada telepon saya kok. Oh iya. Atau kalau enggak Bang Handi ngetik aja di bawah nomor HP-nya biar yang di bawah nggak capek-capek ke YouTube. Bisa emang di sini ngetik HP? Bisa ngetik, kalau ngetik bisa. Oh.
Oh iya Bang Andi, mau izin juga sekalian saya bicara, Ya. Bang Andi ada di sini. Itu apa namanya, kalau seandainya ada yang mau infak Al-Quran, itu yang ukuran agak besar ya, karena ini sudah ada 4 orang ini sudah mau maju ke Al-Quran, insya Allah umur panjang, itu 2 hari lagi mereka sudah mau Al-Quran. Jadi memang kita butuh sekali Al-Quran, butuh sekali, karena ini memang betul-betul memang tidak ada. Jadi mereka biar punya Al-Quran satu-satu. Dan ini insya Allah biar amal jariahnya mengalir terus, karena ini untuk Al-Quran ya. Jadi saya tidak minta uang, tapi minta itu apa namanya Al-Quran yang apa namanya agak besar, biar Yang gampang. ada terjemahannya atau bagaimana Pak Ali? Yang nggak ada terjemahannya, Yang biar ada terjemahannya. karena mereka nanti ketika sudah kafah, nanti posisinya walaupun keterangan-keterangan untuk apa arti dari Al-Quran itu nanti mungkin diartikan dulu. Lalu nanti mereka masuk ke Nahwu dan Shorof, biar mereka nanti translate-nya biar ada di otak. Jadi setiap mereka mengaji, mereka mengartikan dari otak mereka. Gitu. Pak Ali DM saya ya, nanti saya coba kirimin. Butuh berapa tadi? Ya. 4 Butuh 4. salinan. Oke. 4 ini memang sudah sangat penting sekali. Karena 2 hari lagi itu mereka sudah masuk ke Al-Quran. Pak Ali DM saya alamat ya. Baik. Insya Allah nanti saya kirimin. Insya Allah. Jazakallah khairan Ya, katsiran. itu Iwan Pilah, nomor HP Bang Handi udah diketik di bawah. Silakan kalau mau infak ke JCC, silakan hubungi langsung ke Bang Handi. Kebetulan di sini amirnya juga udah hadir, Bang Julfikar. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Jul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih telah dinaikkan. Ya, barusan pulang ini, Bang Andi. Iya, siap. Sekalilan tadi. Ya, terima kasih ya buat teman-temanku semuanya. Fenomena akhir-akhir ini luar biasa ya, tetapi kita harus waspada. Waspada, karena apa? Bagi para mu'alaf yang masih baru ya, jangan merasa sendirian gitu aja lah. Jadi jangan merasa sendirian, jangan merasa nggak punya teman. Kami ini di sini adalah saudara kalian. Bila ada sesuatu, apapun itu, tolong hubungi kami. Tolong hubungi kami agar kami tahu permasalahan kalian. Kami tidak ingin mendengar lagi para mu'alaf ini merasa sendirian di dunia ini. Maka dari itu, ayo buka, setelah jadi mu'alaf, buka hati kalian, buka pikiran kalian, terima kami, terima bantuan kami. Karena kemarin itu siapa ini? Mas Abu Honorius itu kan kita kontak sampai sekarang kita nggak tahu judul ceritanya ini. Karena penting sekali ya, terutama para mu'alaf itu nomor 1 paling penting ini diurus dulu sertifikatnya. Sertifikatnya diurus, baru kemudian kita kalau belum sunat disunatkan ya, kita akan sunatkan. Baru kemudian kita akan urus KTP-nya. Jangan sampai KTP-nya masih Kristen, apalagi nggak punya sertifikat mu'alaf. Ini kenapa? Jangan sampai ya ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Nah, saudara kita katakanlah meninggal. Nah, dalam meninggal ini, kalau belum punya sertifikat, apalagi KTP-nya masih KTP Kristen agama yang lama, maka jasadnya akan dikuburkan secara kekristenan. Dan kami yang Muslim juga berdosa itu, karena kewajiban kami adalah menguburkan jenazah umat Muslim sesuai dengan syariat Islam, yaitu dimandikan, dikafani, disolatkan, dan diantar ke kubur. Jadi, ayo ya teman-teman, jangan menutup diri, jangan jangan takut gitu loh. Kalian sudah mu'alaf, kalian sudah mendapatkan kebenaran, sudah menerima hidayah dan juga inayah. Jangan sampai ada sesuatu hal yang di luar jangkauan kita secara hukum, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Berdosa loh kita ini. Masa ada saudara kita yang Muslim meninggal dunia, tapi kita nggak bisa menguburkan secara keislaman. Bagaimana ini? Kita semua berdosa. Itu mungkin Mas Sos yang saya sampaikan, karena kemarin-kemarin saya dapat laporan begini. Ya itu saya himbau, dan berkali-kali juga saya himbau kepada saudara-saudara kami yang mu'alaf waktu live itu, ayo buka diri kalian. Paling penting itu adalah sertifikat mu'alafnya. Kenapa? Di negara kita ini bukan negara Islam ya, hukumnya bukan hukum Islam. Di sini masih hukum negara, hukum undang-undang, yang mana status keluarga negaraan itu ditentukan oleh KTP. Di KTP kita kan masih ada itu Islam atau Kristen atau Hindu atau Buddha. Ya siapa tahu nanti ada sesuatu di tengah jalan,
mungkin tabrakan atau apa, dilihat KTP-nya orang agama Kristen, ya mungkin mayatnya itu diformalin atau dibakar atau bagaimana? Apakah mau kalian kayak begitu? Sedangkan di Islam ini kita harus bisa merawat mayat tersebut sesuai dengan syariat Islam. Jangan sampai ini terjadi, akhirnya kita yang Muslim ini merasa